Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita manusia ini berkembang biak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa sampai menyebar ke seluruh dunia. Islam ini adalah agama fitrah, agama yang sesuai dengan bagaimana manusia itu. Manusia makan, manusia berpakaian, manusia suka beribadah, manusia menikah. Itulah diantara fitrah-fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam memerintahkan yang namanya menikah. Dengan memahami bahwa menikah itu adalah bagian dari ibadah, maka sebagai umat Islam yang cinta kepada Islam, tentu tidak suka untuk memberat-beratkan yang namanya proses pernikahan. Mulai dari uang panainya, mulai dari prosesi perkawinannya. Jangan sampai proses itu semakin memberatkan saja, semakin semuanya dinilai dengan uang. Seakan-akan bahwa pernikahan itu adalah cara untuk mendapatkan uang dengan mudah. Ini jadi sekali waktu kita suka dengan budaya-budaya, tapi sekali waktu kita mungkin harus memberontak kepada budaya. Jangan sampai ia mengkungkum manusia itu, mengikat manusia itu. Ini kita masuk di aspek yang namanya pernikahan sebagai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang menarik untuk kita pelajari dari kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dengan melakukan komentar Lubabul Hadis dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi di sini ada hadis-hadis menyangkut masalah sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, ibadah, etika, dan kemasyarakatan. Jadi dalam kitab ini saya mau masuk di pembahasan tentang keutamaan nikah. Di hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tazwiju barakatun, wal waladu rahmatun, fa'akrimu auladakum, fa inna karamatal auladi ibadatun." Arti hadis ini, at-tazwiju barakatun, menikah itu berkah. Wal waladu rahmah, anak adalah rahmat. Fa'akrimu auladakum, muliakanlah anakmu. Fa inna karamatal aulad ibadah, sesungguhnya
kemuliaan anak-anak itu adalah, atau memuliakan anak-anak itu adalah ibadah. Jadi hadis ini kalimat awalnya saja sudah memberikan pembelajaran kepada kita. At-tazwiju barakah. Menikah itu adalah berkah. Wal waladu rahmah. Anak itu adalah rahmat dari Allah. Fakrimu auladakum. Muliakanlah anak-anakmu. Jadi sungguh alangkah indahnya kalau kita memuliakan anak-anak kita, membimbing mereka, menyayangi mereka, memberikan makanan yang halal, memberikan kasih sayang, tidak menelantarkannya. Jadi tidak menelantarkannya. Dan hukum-hukum ini hanya datang kepada orang yang sudah menikah. Jadi hanya datang kepada mereka yang sudah menikah. Hadis berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati. Faman ragiba an sunnati falaysa minni." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang membenci melakukan sunnahku, bukan umatku. Jadi dia tidak mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu nikah, istrinya lebih dari 4. Itulah Rasul. Jadi sunnah itu adalah jalan kehidupan Nabi. Jadi ini kita sudah melihat lagi bahwa betapa keutamaan nikah itu utama. Selanjutnya ada ini hadisnya lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tazawwaja faqad utiya nisfal ibadah." Siapa yang kawin, maka ia benar-benar diberi separuh ibadah. Jadi kita pahami bahwa kalau kita belum menikah, itu ibadah baru dianggap separuh. Kalau sudah menikah, itu baru utuh. Karena memang menjadi laki-laki atau menjadi perempuan itu teruji melalui pernikahan. Jangan katakan diri kita laki-laki kalau belum nikah. Jangan. Itu tidak akan teruji kecuali dengan pernikahan. Jangan mengatakan dirinya perempuan saleh kalau belum nikah. Hanya diuji bagaimana ketaatannya kepada suaminya, bagaimana kemampuannya merawat anak. Ini semua teruji. Kalau tidak menikah, maka itu jalan ujiannya tidak ada. Iya. Jadi harus benar-benar bagaimana kita menguji kemampuan semua yang pernah diraih, semua latihan itu melalui lembaga pernikahan atau perkawinan. Ada hadisnya lagi ini ya, lebih menakutkan lagi. Syirarukum uzzabukum. Ini syirarukum uzzabukum. Hadis dari Abu Ya'la ya. Ini hadis dari Abu Ya'la, Tabrani dan Ibnu Adi, Abu Hurairah. Sejelek-jelek kamu adalah kebujangan kamu. Nah, itu hadis Rasul ini ada ponis bahwa membujang itu adalah kehidupan yang jelek. Nah, ini. Jadi makin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syirarukum uzzabukum." Ja'al khabar arazilul amwat uzzabul bashar. Sejelek-jelek kamu adalah bujangan-bujangan kamu semua. Adapun serendah-rendah orang mati adalah manusia membujang. Ini Rasul ini dari hadis ini semakin ini bahwa
Kalau mati dan membujang sengaja itu, wah ini dari hadis Rasul. Ibnu Imad juga berkata dalam nadamnya, syirarukum uzzabukum warazilu mautakum uzzabukum. Ini dikuatkan oleh Ibnu Imad. Sejelek-jelek kamu semua adalah kebujangan kamu, dan serendah-rendah orang mati kamu adalah mati membujang. Hadis dari Imam Ahmad dari Atiyah bin Bishar, Nabi SAW bersabda, syirarukum uzzabukum rak'atani mim mutahhilin khairum min sab'ina rak'atin min ghairi mutahhilin. Ini hadis, sejelek-jelek kamu semua adalah kebujangan kamu. 2 rakaat dari orang yang berumah tangga adalah lebih baik daripada 70 rakaat dari orang yang tidak berumah tangga. Ini hadis, kalau barusan ya kita pelajari bahwa 2 rakaat sholatnya orang yang sudah berumah tangga. Dari hadis ini yang dia dari Ibnu Adi dari Abu Hurairah, itu sebu'ina raka'atin min ghairi muta'ahili. Salatnya itu orang yang sudah berumah tangga itu 70 kali lebih baik dari orang yang sudah berumah tangga. Jadi ini semua adalah dorongan untuk tidak membujang, dorongan untuk menikah. Nah, jadi ini selain itu malah Rasulullah SAW bersabda, ma at'amta zaujataka fahuwa laka sadaqah. Apapun yang diberikan kepada istri itu nilainya sedekah. Nah, ini jadi sedekah, ibadah, melanjutkan kehidupan manusia, itu semua keutamaan yang datang dari pernikahan. Malah mari kita buka hukum-hukum yang ada di Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah At-Talaq, surah Al-Ahzab. Itu isi Al-Quran adalah isinya hukum-hukum dalam keluarga, hukum-hukum dalam berkeluarga. Maka hukum-hukum itu otomatis diberikan kepada manusia yang menjalaninya. Nah, jadi dapat kita mengatakan bahwa kalau kita tidak menjalankan seperti hukum-hukum ada dalam Al-Quran, maka otomatis hukum-hukum itu cuma kena kita sebagian. Ya, boleh jadi ya pertanggungjawabannya boleh jadi lebih ringan, boleh jadi kita juga dicari, kok kamu ndak ada kena hukum ini, kenapa, apa alasannya. Jadi itu pertanggungjawabannya boleh jadi ditanya, kenapa sampai kamu tidak kena hukum berkeluarga, tidak kena hukum anak, tidak kena hukum doa keturunan. Jadi memang ini di sisi lain bahwa jangan sampai kita mempersulit, menghalang-halangi, memberat-beratkan yang namanya pernikahan. Ini budaya kita terlalu mahal ya, kata Megizet terlalu mahal. Kata Roma Irama ya membujang saja ya, jadi itu Roma Irama. Jadi kita begitu tega, kata Megizet, tega sekali yang namanya hukum sosial di masyarakat kita yang terlalu berat dengan norma-norma, langkah-langkah pernikahan. Saya kira inilah yang menjadi peringatan yang menarik bagi kita, bagaimana menjalankan aspek ini, aspek pernikahan dan tata caranya dalam kehidupan kita. Semoga kita menjalaninya sesuai dengan syariat Islam. Jangan ikuti budaya yang memberatkan, karena itu tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Jangan salahkan jika banyak orang yang membujang, dan dosanya akan ditanggung oleh seluruh warga masyarakat. Dosanya akan ditanggung oleh pencipta budaya-budaya yang memberatkan. Hati-hati, jangan pamer dengan uang panai. Jangan pamerkan saja yang lebih meringankan. Jangan pamer dengan perkawinan yang mewah, tapi itu mengundang. Betapa menakutkannya kalau gara-gara itu
banyak laki-laki yang membujang, banyak perempuan juga yang tidak lanjut ke jenjang itu hanya gara-gara perhitungan-perhitungan dari pihak walinya. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.